kita bisa belajar di Minggu Prapaskah ini. Cobalah kita biasakan diri, latih diri kita untuk berpikir secara benar, berkata-kata yang benar, mendengar yang benar, merasa yang benar, melakukan yang benar, tapi bukan menjadi orang yang sok paling benar. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sudah siap balik lagi ke tempat kerja, masuk kantor lagi, kerja lagi setelah liburan yang cukup panjang ini? Ya Romo, saya harus masuk kantor lagi nih Romo. Sama, saya juga. Hari ini saya mulai ngantor lagi. Waduh, habis liburan banyak pekerjaan yang ditunda-tunda, bahkan ditumpuk-tumpuk. Kayaknya makin stres Romo. Baru hari pertama masuk kerja udah langsung kerjaannya seabrek-abrek. Mudah-mudahan libur kemarin kita masih mempunyai waktu untuk menyegarkan kembali kekuatan jiwa kita, kekuatan rohani kita. Saudara-saudara, apakah Anda sudah siap untuk menyambut berkat-berkat baru sepanjang Minggu Prapaskah yang kelima ini? Minggu Prapaskah yang kelima, saudara-saudara, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, minggunya sudah Minggu Palma. Apakah kita sudah siap menyambut Yesus Kristus sebagai Sang Raja yang masuk sebagai Raja Damai dalam kota Yerusalem dan juga dalam diri kita? Jangan-jangan nanti gara-gara pantangnya sering bolong, puasanya sering lupa. Gara-gara libur ke Bali itu kemarin Romo, lupa pantang dan puasa, lupa beramal kasih Romo. Yang lain udah pada bawa pohon palma, Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekarang giliran kita kok biasa-biasa aja ya. Kok nggak ada rasanya apa-apa ya. Kok nggak ada tersentuh-tersentuhnya ya. Nanti yang salah siapa lagi coba? Yang kitanya masih bolong-bolong. Maka dari itu, Minggu Prapaskah yang kelima ini sebuah babak akhir. Yuk kita fokuskan kembali setelah liburan, setelah semua gonjang-ganjing, kegagalan-kegagalan pertobatan kita, yuk kita perbaiki secara sungguh-sungguh. Bertobatlah dengan seluruh hatimu, seluruh dirimu. Buang yang pura-pura, buang yang munafik-munafik, buang segala yang cuma dipuji-puji sama orang aja. Romo, kayaknya Romo itu ngingetin kita terus. Untung diingetin sama Romo. Kayaknya karena liburan kemarin lupa Romo. Untung diingetin, iya ya. Tiba-tiba udah Minggu Prapaskah yang kelima. Saya mau serius Romo. Yuk kita serius bareng-bareng dalam pertobatan. Sebuah pertobatan yang sejati, yang sungguh-sungguh. Saking seriusnya saudara-saudara, bacaan yang ditawarkan untuk mengawali Minggu Prapaskah yang kelima ini panjangnya luar biasa. Saking panjangnya, kalender liturgi gereja memberikan dua opsi. Versi panjang itu nubuat Daniel bab 13 ayat 1 sampai 62. Bayangin coba. Lalu ada versi singkatnya Daniel 13 itu ayat 41 sampai 62. Versi singkatnya aja masih panjang 2 halaman saudara-saudara. Saking panjangnya tadi saya baru misa, sampai misanya itu molor 7 menit. Nah saudara-saudara, ada apa dengan kalender liturgi gereja yang menyadarkan kepada kita dengan bacaan-bacaan yang panjang ini? Sebelum kita bahas, silakan Anda bawa atau buka kitab suci Anda dari nubuat Daniel bab 13, berkisah tentang seorang perempuan bernama Susana. Sambil Anda ambil kitab suci Anda, saya akan membacakan pelanggan-pelanggan baru dan pelanggan-pelanggan yang bergabung kembali. Ada Ibu Yanti Le Cinjin, ada Ibu Helena Darsono, ada Lisa Taslim, ada Francisca Leni, ada Evi Ariana, Ibu Evi kah ini? Ada Fitri Purwaningtyas, ada Sylvia Brezio, ada Flora Mart,
ada Ririn, ada Kevin Soeharto, ada Sinta Lau, dan seterusnya. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung kembali. Lumayan kemarin dari hasil gabung-gabungan, saya bukain aja deh. Saya mendapat pendapatan dari YouTube itu sekitar 4 juta. Saya akan langsung serahkan untuk beli susu anak-anak di Rumah Teduh Suryo. Terima kasih. Saudara-saudaraku, kisah Susana yang sering kali kita dengar karena memang menarik luar biasa, mengingatkan kita pada kisah perempuan yang kemarin dibacakan dalam Injil, bukan? Perempuan ini tertangkap basah sedang berbuat zina. Pasti kalau saya tebak khotbah kemarin, kemana pihak lelakinya? Betul? Betul Romo, kayaknya udah sering dengan yang kayak gitu-gitu Romo. Pihak lelakinya enggak diapa-apain, pihak lelakinya aman-aman aja. Malah yang perempuan ini yang ditangkap, yang siap dihukum mati dengan dirajam, dilempari batu. Betul kan? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin dalam khotbah kemarin, pastor-pastor di tempat Anda membahas juga, kan kalau berbuat zina itu harusnya laki-laki dan perempuan berdua, apalagi dikatakan ketangkep basah. Bahkan di sini kita melihat dengan jelas korban ketidakadilan. Bagaimana hukum hanya berpihak pada laki-laki tetapi merugikan pihak perempuan. Saudara-saudaraku yang terkasih, oke-oke saja inspirasi itu, tapi apakah Anda akan melihat lebih dalam lagi? Menjelang Paskah, menjelang Yesus ditangkap di Taman Getsemani, menjelang Yesus dikhianati oleh para muridnya, menjelang Yesus disesah, disiksa dan diadili, ternyata disinilah sambungan benang merahnya. Bacaan-bacaan yang kita dengar di masa Prapaskah ini untuk mempersiapkan kita untuk melihat dengan jernih Tuhan Yesus adalah korban dari ketidakadilan. Tuhan Yesus diadili dengan semena-mena. Tuhan Yesus diadili dengan pihak-pihak yang memang sudah bermain atau mempermainkan hukum, membeli hukum itu sendiri. Disinilah saudara-saudara tampak sekali Tuhan yang mau berbela rasa dengan korban-korban ketidakadilan. Banyak dari Anda mungkin, Romo, saya itu menuntut keadilan sampai ke pengadilan tinggi Romo, tetapi yang benar tidak selalu dibela. Betul apa betul? Itu hukum di dunia ini. Di beberapa negara juga terjadi demikian. Ketika hukum bisa dibeli oleh uang, ketika hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ketika hukum hanya berpihak pada yang mayoritas saja, ketika hukum keadilan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berduit saja. Zaman sekarang harus viral dulu Romo, baru kasus kita itu dianggap ada. Kalau nggak viral, kalau nggak punya duit, nggak bisa sewa pengacara yang qualified, yang mahal-mahal itu, ya orang-orang kecil hanya menjadi korban-korban hukum, korban-korban dari ketidakadilan. Saudara-saudara, saya berharap Yesus, Tuhan kita, Sang Maha Kasih ini, yang betul-betul bisa mengampuni ketika dia dirugikan. Yesus, wajah Allah, yang betul-betul menghadirkan kebenaran. Meskipun kebenaran betul-betul hadir dalam diri Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana para lawan Yesus waktu itu, Pilatus, orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia, justru merasa gelisah, merasa tidak baik-baik saja, merasa bersalah, merasa hidupnya nggak nyaman, nggak tentram karena berhadapan dengan sang kebenaran. Dan bagaimana Allah membangkitkan Kristus, artinya Allah berpihak pada korban-korban ketidakadilan dan Allah bisa memulihkan para korban ini. Itulah Paskah. Kita yang hancur mungkin karena kita dirugikan, karena kita ditipu, karena kita dianiaya, karena kita disiksa. Di dunia ini kita tidak bisa berbuat apa-apa
karena nggak punya apa-apa juga. Ada kuasa kebangkitan Tuhan yang memulihkan, yang mengangkat. Itulah yang kita lihat bagaimana dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, dan juga dalam kisah-kisah, misalnya kisah kemarin perempuan yang kedapatan berbuat zina, Yesus menulis di tanah. Entah apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus, kita tidak tahu. Banyak yang tanya sama saya juga tidak tahu, karena tidak dicatat dalam kitab suci. Tetapi dalam hari ini, satu lagi anak Tuhan, satu lagi korban ketidakadilan, sama-sama perempuan yang diberlakukan secara semena-mena. Karena mereka bergender perempuan, karena mereka dianggap sebagai perempuan tunasusila, karena mereka itu lemah, tidak berdaya, maka seringkali dipermainkan oleh orang-orang yang berkuasa. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, waktu itu Susana ketika hampir habis nyawanya, ketika hidupnya udah di ujung tanduk, dia berdoa. Doa Susana adalah salah satu doa yang luar biasa dalam kitab suci. Allah yang kekal. Nah, ini dia. Allah yang kekal artinya apa? Allah yang tidak berubah. Saya seringkali mengucapkan dalam bahasa Ibrani, kados 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 Adonai Elohim Asher Hayah Wehove Weyafo. Nah, itulah Allah yang kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu. Itu kekekalan, tidak ada perubahan dalam diri Allah. Kepada Allah yang kekal, Susana percaya. Yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi. Allah yang kekal yang dikenali oleh Susana adalah Allah yang tahu segala fakta. Meskipun fakta itu ditutup-tutupin, meskipun fakta itu sudah diubah-ubah, sudah dimodifikasi, sudah segala macam hal-hal untuk menghancurkan fakta dan kenyataan itu, tetapi Allah tahu. Saudara-saudaraku terkasih, di sini kita bisa belajar di Minggu Prapaskah ini. Cobalah kita biasakan diri, latih diri kita untuk berpikir secara benar, berkata-kata yang benar, mendengar yang benar, merasa yang benar, melakukan yang benar, tapi bukan menjadi orang yang sok paling benar. Seperti nanti yang tampak dalam tua-tua yang memfitnah Susana, yang mau siap-siap untuk merugikan Susana ini. Dikatakan, engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Jadi Susana tahu dalam hal apa dia dirugikan, bagaimana dia menjadi korban, dan dia mengandalkan Tuhan. Dikatakan, sungguh aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Saudara-saudara, inilah yang paling berat dalam hidup manusia. Ketika difitnah, ketika ditimpakan sebuah pelanggaran yang tidak pernah diperbuatnya. Pernah nggak kayak gini? Romo, kayaknya Romo hidup saya mah udah kenyang Romo. Saya dibohongin, saya difitnah, saya yang jadi korban, malah saya yang disalahin. Bodohnya lagi Romo, orang-orang percaya lagi Romo sama omongan-omongan itu, sama gosip-gosip itu, sama fitnah-fitnah itu. Bukan orang-orang yang di luar sana, yang di RT sebelah Romo, tapi keluarga sendiri juga ikut-ikutan percaya. Kita udah sumpah mati demi Allah, demi apa, kita nggak melakukan itu. Tetapi apa daya, kita tidak punya kuasa apa-apa. Kita tidak punya kekuatan untuk membela diri kita sendiri, coba. Nggak ada yang percaya. Orang semua percaya kitalah yang melakukan kejahatan itu. Apakah Anda pernah kayak gitu? Saya dulu pernah waktu sekolah di SMP. Waktu di SD juga pernah dituduh mencuri, dituduh mencontek. Padahal saya betul-betul nggak pernah mencuri, nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada saya. Tapi apa daya, saya cuma anak bodoh, saya cuma anak yang biasa-biasa aja. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya nggak bisa membela diri di hadapan tuduhan-tuduhan seperti itu.
Apalagi Susana, ancamannya hukuman mati. Nah, dikatakan, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku, maka Tuhan mendengarkan suaranya. Suara orang-orang tertindas, suara orang-orang teraniaya didengar oleh Tuhan. Maka waktu itu ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Nah, saudara-saudara, kisah tentang Daniel membela Susana, menelanjangi kebohongan-kebohongan para tua-tua ini, Anda pasti sudah sering dengar bukan? Bagaimana roh Allah, roh maha suci, roh kebenaran bekerja dalam diri Daniel. Dia tanyain satu-satu itu, dua saksi, laki-laki bejat, orang-orang yang mau merugikan, melecehkan Susana, tapi karena ditolak mereka malah memfitnah Susana. Saudara-saudara, Tuhan punya cara untuk membela orang-orang benar, untuk membela para korban-korban ketidakadilan ini. Meskipun secara kasat mata, secara dunia seolah-olah nggak terjadi apa-apa, tapi siapa yang tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang jahat ini, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan setiap malam, menghantui pikiran-pikiran bersalah dalam diri mereka. Mereka boleh aja kaya, mereka boleh aja punya rumah gedung-gedung, mereka boleh aja punya mobil, punya harta benda, tapi setiap malam mereka justru tidak bisa tidur. Malah harus beli obat tidur yang mahal-mahal, harus pergi terapi, harus pergi ke dokter, harus makan obat ini, obat itu. Karena apa? Kesalahan mereka, darah orang-orang benar yang mereka korbankan selama ini menjerit dari kubur mereka. Kebenaran sejati mengusik-ngusik pikiran mereka, hati nurani mereka, jiwa mereka. Kata siapa? Orang-orang curang itu seolah-olah bisa menang, gak tersentuh oleh hukum. Kita gak pernah tahu Tuhan punya cara yang ajaib untuk menyelamatkan umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, betul-betul kadang-kadang hidup keadilan yang bisa dipermainkan, hukum yang bisa dijual belikan, pengadilan yang harusnya tempat orang mencari keadilan, malahan di situ orang mengalami ketidakadilan yang sesungguhnya. Hukum bisa diutak-atik, peraturan bisa dimain-mainkan seperti itu. Seperti yang diungkapkan oleh Mazmur bab 23. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Apakah Anda saat ini sedang berada dalam lembah kekelaman? Dalam bahasa Ibrani Salmawet, bukan cuma gelap, bukan cuma banyak orang jahat. Salmawet artinya dunia orang mati. Tidak ada cahaya, tidak ada harapan, tidak ada iman di situ. Tidak ada penolong, tidak ada pertolongan Tuhan. Pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus korban dari ketidakadilan, dari fitnah, dari segala hal yang curang-curang itu, ada di pihak kita. Yang terpenting adalah cobalah berpikir yang benar, berkata-kata yang benar, hanya mendengar yang benar, merasa yang benar. Jangan orang bohong sama kita atau perasaan kita dipenuhi dengan tipu daya juga. Lalu setialah melakukan tindakan yang benar. Anak-anak Tuhan kalau di tempat kerja, di kantor, di toko, harus unggul dalam hal kejujuran, harus unggul dalam hal moral, harus unggul dalam bekerja sepenuh hati. Biarlah orang-orang di luar sana yang curang-curang itu merasa malu karena anak-anak Tuhan seperti saya dan juga seperti Anda yang mau melayani, yang tulus dalam berteman, yang mau berkorban, yang mau hidup benar, mau hidup jujur, hidup dalam keaslian, bukan hidup dalam kepalsuan. Dengan demikian, itulah kita bisa menyatakan diri kita sebagai anak-anak Allah.
Janji sama saya, kalau Anda anak-anak Tuhan, Anda sebagai seorang guru, jadilah guru yang baik. Jadilah guru yang penuh dedikasi. Kalau Anda seorang pegawai, janjilah bahwa Anda sebagai anak-anak Tuhan, Anda akan hidup jujur. Anda akan menjadi orang-orang yang sungguh menjadi manusia yang utuh, bukan manusia yang munafik. Ketika Anda menjadi ibu rumah tangga, cobalah berjanji pada Tuhan, aku akan mendalami profesiku dengan sepenuh hati karena aku adalah anak-anak Tuhan. Semoga doa-doa kita ini didengar oleh Tuhan. Sudah banyak kita jadi korban, sudah banyak kita dihempas, kita diinjak-injak oleh orang. Tapi Tuhanlah yang mengangkat. Sebab seperti Tuhan mendengar doa Susana, demikian pun Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa yang kudus, kiranya Kau tunjukkan keadilan-Mu bagi kami. Kau bela hak kami, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang teraniaya dan disiksa ini. Bapa, sumber kebenaran, biarlah kebenaran-Mu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati. Selamat masuk kantor lagi ya. Nanti hari minggu depan udah libur lagi. Libur Paskah, libur wafat Tuhan. Salam, Tuhan berkati.